Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Semoga Allah selalu senantiasa menjadikan diri kita, para saudara sekalian, menjadi orang-orang yang seperti akan saya bahas, akan saya berbagi ilmu saat ini. Semoga dengan segala kerendahan hati saya, semoga para teman, para saudaraku, seperti insya Allah yang akan saya bahas sebentar lagi, semoga menjadi seperti itu. Sebelumnya, salam santun selalu untuk para saudaraku, salam sehat selalu, salam mutakin, salam menjadi orang-orang yang selalu senantiasa dicintai oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Islam sangat mengajarkan keindahan kepada kita. Allah, Rasulullah selalu mengajarkan yang terbagus, yang termulia untuk setiap hambanya. Ego manusialah, nafsu manusialah, keinginan-keinginan manusialah yang di luar kefitrahan, itu yang kita menjauhkan dari semua itu. Kita banyak bisa mempelajari bagaimana tentang histori para wali yang pernah kita dengar. Bagaimana kita mendengar tentang histori para orang-orang soleh. Kita banyak mendengar, banyak tahu. Mungkin kita pernah membaca bagaimana histori para nabi dan para rasul. Kita banyak pernah mendengar tentang histori para kekasih Allah. Dan mereka memiliki kelebihan secara ekstentik yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu menjaga, Allah selalu senantiasa ridho, Allah selalu senantiasa senang dan sangat menyukai pada orang-orang yang memiliki kemurnian keikhlasan. Makanya Rasulullah mengajarkan ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Setiap amalia kita, setiap tindakan ketakwaan kita, setiap nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah, seluruh ibadah-ibadah kita yang kita persembahkan hanya kepada al-ikhlasnya Allah, hanya dipersembahkan untuk ketauhidan Allah, hanya dipersembahkan untuk Sang Hak Maha Penerima. Yakni siapa? Sang Raja di Raja yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Sang Raja di Raja yang memiliki kekuasaan yang tidak mampu ditembus oleh rasio manusia. Yakni Allah. Dat Allah yang ada di dalam setiap ruang dan waktu ini. Allah yang maha segala-galanya tidak membutuhkan apa-apa dari kita, sayang. Kita yang sangat butuh kepada Allah. Kita yang sangat butuh akan ilmu. Kita yang akan sangat butuh dengan apa yang insya Allah akan saya bagikan. Yang akan saya bagikan yakni tentang nilai kemurnian keikhlasan. Makanya Rasul mengajarkan waridoka matlubi. Apa sih arti keridoan? Apa sih arti tentang ikhlas? Tentang ikhlas, tentang ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Itu kalau kita ucapkan, kita sampaikan seperti sekarang ini, itu gampang, sayang. Kita menghafal, lalu kita hafalkan, kita sampaikan. Sudah, kita akan mendapatkan predikat kayak orang yang bisa. Akan tetapi, sudahkah semua itu? Karena setiap ilmu yang kita lakukan, setiap ilmu yang kita sampaikan, itu harus cocok dengan tindak, tanduk, perilaku, dan perbuatan kita. Yang akan saya bahas tentang nilai keikhlasan, murni keikhlasan. Yang pasti, sayang, saya tidak menjelaskan, saya sering menjelaskan tentang nilai keikhlasan. Keikhlasan saya nggak akan menjelaskan secara spesifik. Keikhlasan saya tidak menjelaskan secara analitik. Yang pasti nilai keikhlasan itu, sayang, seperti kita tatkala duduk di atas
kloset. Lalu kita mengeluarkan kotoran, kita berak. Intinya, keikhlasan seperti itu sayang. Silakan para saudaraku, terjemahkan secara luas. Yang akan saya bahas, bagaimana sih dengan orang-orang yang memiliki kemurnian keikhlasan? Bagaimana sih dengan orang-orang yang memiliki kemurnian keridhaan di dalam dirinya? Bagaimana sih dengan orang-orang yang sangat selalu senantiasa menebarkan kemurnian, keikhlasan, kebaikan di dalam diri kita di atas bumi jagat raya ini? Pesan saya untuk para saudaraku, para teman, para sahabat, apa yang saya pesankan ini buktikan kebenarannya. Semoga para temanku, para saudaraku yang selalu senantiasa eksis mengikuti Dewa Kultur, semoga memiliki. Saya sangat takut dengan orang-orang yang ikhlas sekali. Saya sangat takut sekali dengan orang-orang yang memiliki nilai keridhaan. Saya sangat takut. Sama halnya saya takut dengan Allah. Allah itu sang maha murni ikhlasnya kepada setiap makhluknya. Allah itu sang maha pemilik kerajaan keridhaan yang sangat murni, tanpa ada sebiji sawi kotoran, tanpa ada sebiji sebesar atom kekotoran dari murni keikhlasan Allah, keikhlasan orang-orang yang memilikinya. Coba kita buktikan sayang ilmu ini. Mungkin para temanku, para saudaraku, para sahabatku yang sangat dimuliakan oleh Allah. Mungkin para saudaraku pernah tahu orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas di dalam hidupnya, orang-orang yang ikhlas di dalam setiap tindak, tanduk, dan perilaku di dalam kehidupannya. Orang-orang yang ikhlas, yang selalu senantiasa ngalah di dalam setiap apapunnya, itu biasanya orang-orang itu bahaya sayang. Kenapa bahaya? Orang-orang yang selalu senantiasa mungkin memiliki niat-niat jahat, orang-orang yang mungkin menilai suudzon, berburuk sangka kepada orang-orang yang ikhlas, ini biasanya sangat bahaya sayang. Apalagi orang-orang yang memiliki nilai keikhlasan murni di hadapan Allah, hanya dirinya yang tahu, hanya Allah yang tahu, memiliki keikhlasan yang dalam di dalam dirinya, Allah tidak akan pernah terima sayang diusik orang-orang yang ikhlas. Bagaimana seperti Rasulullah Muhammad SAW, bapak moyang kita yang memiliki keikhlasan yang sangat tinggi, bapak moyang kita yang memiliki, bapak jiwa kita yang memiliki nilai kesabaran dan keridhaan yang sangat tinggi. Bagaimana orang-orang yang memusuhi Rasulullah yang kita tahu dari apa yang kita baca? Bagaimana orang-orang itu dihancurkan oleh Allah? Kita tahu Rasulullah sebelum terlahirkan, Abraham menyerang, bagaimana menyerang dulunya. Bagaimana ingin berusaha menghancurkan rumah Allah secara syariatnya. Bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah dengan seluruh pasukan-pasukan, termasuk Ababil yang dikirim oleh Allah secara syariatnya dari surga. Banyak kita dengar sayang, histori 25 nabi dan rasul, para nabi oleh Allah yang sudah dibekali dengan keikhlasan. Bagaimana para umatnya yang tidak taat, para umatnya yang selalu mencemooh, para jemaahnya, umatnya Rasulullah yang selalu berburuk sangka kepada Rasul, yang selalu menjegal kepada para nabi, yang selalu memfitnah ke para nabi. Kalau zaman sekarang mungkin orang yang berkomentar negatif, menilai orang lain ini itu segala macam salah. Seperti itu. Atau mungkin saya contohkan, Rasulullah Muhammad SAW, andai kata hidup di zaman sekarang sayang, andai kata Rasulullah ada di dalam keadaan zaman sekarang ini, lalu Rasulullah memiliki media sosial,
Lalu Rasulullah memiliki HP. Rasulullah memiliki email, Instagram, Facebook, WA. Mungkin banyak orang-orang yang komentar negatif di WA-nya, Facebook-nya, emailnya, Instagram-nya Rasulullah. Rasulullah yang berusaha bagus, Rasulullah yang berusaha kepingin setiap umatnya bagus, nikmat, merangkul, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Rasul loh dicaci maki. Rasul dicaci maki. Kata hidup di zaman sekarang ini. Ini hanya andai-andai sayang. Andai itu tidak akan pernah mungkin. Andai kata Allah. Allah itu andai kata dan ini impossible. Dan nggak mungkin. Andai kata Allah wujudnya seperti manusia mungkin. Lalu Allah memiliki Instagram. Allah memiliki email. Allah memiliki Facebook. Allah memiliki WA. Lalu setiap umatnya, setiap hambanya ber-WA kepada Allah, ber-Facebook kepada Allah, ber-Instagram kepada Allah. Lalu seperti itu. Allah saja di zaman sekarang ini, andai kata Allah memiliki semua itu, Allah lo pasti dicaci maki, Allah lo pasti dikomentari negatif, Allah lo pasti ditelasu-telasukan, Allah lo pasti diate-ate-luutkan, Allah lo pasti dipuji makan. Itu Allah. Apalagi seorang Ewa, apalagi seorang saudaraku. Kita tidak pernah bagus sayang di mata orang lain. Tetapi kalau kita jelek, kita akan banyak pendukungnya. Tetapi apabila kita menebar kebaikan, menebar keikhlasan, pasti sayang banyak yang menjegal. Pasti banyak yang berkomentar negatif. Akan tetapi sayangku, bersabarlah para saudaraku. Allah akan selalu senantiasa menjamin para saudaraku. Allah akan selalu menjaga para saudaraku. Seperti jin korin yang pernah saya jelaskan. Selama kita istiqomah dengan kebaikan, kita istiqomah dengan keikhlasan, kemurnian keikhlasan, istiqomah sampai kapanpun kita menebar kebaikan, Allah akan menjadi bodyguard saudara. Kalau kita sudah memudawamakan tentang keikhlasan, tentang kemurnian yang menurut kita sudah tahu, lalu kita tidak mengotori tentang keikhlasan itu, orang-orang yang menjegal saudara, orang-orang yang memiliki prinsip negatif kepada saudara, orang-orang yang memfitnah saudara, kita buktikan ilmu ini sayang. Tunggu 1-2 bulan, ada kejadian apa pada orang-orang yang selalu memfitnah kita. Mungkin para saudara sudah membuktikan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan orang-orang Islam, orang-orang yang memiliki keikhlasan, saudara-saudara yang memiliki kemurnian keikhlasan, lalu orang memfitnah, menjelek-jelekan, berkomentar negatif yang mengusik ketenangan kerajaan hati kita, yang menyinggung perasaan hati dan jiwa kita. Bagaimana para mereka itu hancur sayang. Rezekinya sangat kesulitan. Kekayaannya yang banyak melimpah akhirnya hancur disapu. Badannya yang dulunya sehat akhirnya sakit-sakitan. Mungkin para saudaraku tahu. Makanya para saudaraku, sahabatku, kita reksa keikhlasan ini. Kita ikhlas, kita murni, kita ridho di hadapan Allah. Kita mencintai kepada Allah. Bukan mencari backing bodyguard dari Allah untuk mencelakakan orang lain. Akan tetapi orang-orang yang memaksa kepada kita untuk memfitnah kita, untuk menjelek-jelekan kita, untuk melempar tai seperti yang dilakukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, meludahi kita dengan omongan, meludahi kita dengan menyakiti hati yang pernah diterima oleh para nabi dan rasul dulunya. Allah yang akan menjadi pengawal kita, Allah yang akan menjadi backing kita. Makanya sayang, ilmu itu kalau tertata rapi, menurut skenario Allah, menurut metode perbendaharaan Allah, semua itu indah sayang akan dilakukan apabila dilakukan. Tetapi ilmu akan sangat nestapa dan ironi apabila ilmu itu hanya memperturutkan nafsu dan ego kita. Kelembutan saudara tidak akan pernah dibiarkan sayang oleh Allah. Allah akan membayar setiap sekecil apapun kebaikan para saudaraku.
Sekecil apapun, Allah akan membayar sayang. Makanya metode pengajaran di ilmu ini, apa yang diajarkan Allah di dalam ketauhidan, ilahi, anta maksudi, warido kamar lebih. Lakukan segala sesuatunya, hanya ridho kepada Allah sayang. Kita tidak mengemis-ngemis mencari surga sayang. Kita sayang semuanya. Semoga para saudaraku demikian. Kita mau dimasukkan Allah di surganya Allah, itu hak prerogatif Allah sayang. Kita walaupun selalu berbagi seperti ini, nantinya kita mau dihancurkan oleh Allah, dimasukkan ke neraka, memiliki kewenangan apa kita sayang? Jadi intinya, di dalam setiap kebaikan kita, di dalam setiap dzikir kita, jangan hanya mengharap-harap surga, jangan hanya mengharap pahala. Pahala itu hanya makhluk sayang. Surga itu hanya makhluk sayang, yang mana setiap benda, setiap makhluk memiliki hukum yang sangat pasti. Hukum pastinya bagaimana? Mereka semua memiliki kefanaan oleh Allah. Jadi, kalau kita tujukan kepada sumber sang raja di rajanya, kita hanya cinta kepada Allah, murni cinta tanpa mengharap apa-apa. Kita hanya cinta kepada Allah dengan mengharap apa? Dengan mengharap kosong di dalam diri kita. Tidak ada embel-embel, tidak ada sebiji sawi kepingin ini, kepingin itu. Ibadah kita, ketaatan kita, puasa kita, sholat kita, mengaji kita, mencari ilmu kita, setiap gerakan ketakwaan dan ketakwaan kita hanya kita tujukan kepada alifnya Allah, hanya kita tujukan kepada kosongnya Allah. Tidak mencari apa-apa. Tidak mencari surga, tidak mencari pahala. Bagi saya, mungkin bagi para saudara, pahala surga hanyalah makhluk. Yang paling terindah adalah yang tidak pernah tersentuh oleh kepunahan. Yang terindah adalah tidak pernah tersentuh oleh kefanaan. Yang terindah adalah yang abadi, yang tidak akan pernah tersentuh oleh apa-apa. Siapa? Allah sayang. Allah yang ada di mana? Allah yang fasamma wajhullah. Allah itu sumber kelembutan sayang. Allah itu sumber kedamaian. Allah itu sumber keselamatan. Allah adalah sumber Asmaul Husna yang sudah kita fahami. Cantikku, sayangku semuanya. Semoga para saudara seperti itu di hadapan Allah. Biarkan orang-orang mengepakkan sayapnya untuk dipuji orang lain. Biarkan para mereka semua kepingin menunjukkan tentang dirinya. Biarkan para mereka sombong kepada orang lain. Sudahlah sayang, percayalah. Dengan kita hanya bersandar kepada alifnya Allah, dengan bersandar kepada dat kosongnya Allah, kita akan selamat sayang. Siapa yang menjaga kita? Allah. Yang menjaga kita Allah, tidak cukup dengan Allah menjaga aku. Tidak cukup sayang, tidak cukup. Kita butuh power, kita butuh modal yang sangat banyak apa? Modal apa? Modal keyakinan. Lalu kita tuntut keyakinan itu sumbernya dari mana? Apa nilai-nilai untuk kita itu yakin, untuk percaya kepada Allah. Tidak cukup kita itu hanya iman. Tidak cukup kita itu hanya yakin. Tidak cukup kita itu hanya percaya sayang. Semuanya dituntut dengan apa? Dituntut dengan modal-modal pencarian yang sangat kuat. Dituntut dengan modal-modal ilmu yang sangat luas. Seperti sayap-sayap malaikat. Artinya sayang, jangan pernah bosan untuk mencari ilmu, untuk menelaah ilmu, untuk mengobservasi ilmu. Sehingga setiap perbuatan kita, setiap kebaikan kita, itu diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh setiap jiwa kita, diridhoi oleh setiap akal kita, sehingga seluruh fisiologis di dalam tubuh fisik ini akan selalu bertasbih, akan selalu berzikir Allah, Allah, Allah. Seluruh tubuh kita akan berzikir Allah, Allah, Allah. Seperti sir yang mungkin para saudaraku pernah dihatamkan oleh para mursyid, bahwa setiap tubuh manusia, setiap 2000 miliar, 2000 triliun sel-sel saraf yang ada di dalam diri kita, itu dzikir Allah, Allah, Allah. Tidak pernah
berhenti mulai dari satu sel yang diciptakan awal oleh Allah, lalu satu sel ini berkembang membelah diri menjadi miliaran sel seperti sekarang ini, sehingga para saudaraku, sehingga saya itu mengetahui bahwa tubuh saya bisa bergerak ini karena hasil karya konsep Allah yang awalnya hanya dari satu sel. Ironi sayang, kalau kita tidak mempersembahkan yang tercantik untuk Allah. Ironi sayangku, apabila kita itu diembel-embeli kebaikan kita, ketakwaan kita dengan embel-embel yang tidak berkualitas dan tidak bermutu. Cukuplah kita hanya kepada Allah. Pasti para saudaraku akan merasakan manfaatnya di dalam dada. Dada ini akan selalu dingin, dada ini akan selalu lapang, dada ini akan selalu sehat, tubuh ini akan selalu sehat. Dan para saudaraku, apa yang saudaraku inginkan, ingin awet muda, inner beauty-nya tinggi, setiap usahanya lancar. Tanpa kita menginginkan seperti itu, insya Allah kekayaan di dalam para saudaraku akan dicukupi oleh Allah. Makanya ada dasar orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang selalu belajar, itu dicukupi oleh Allah, diberikan kekayaan oleh Allah. Kalau sudut pandang kita itu kekayaan berupa materi, berupa finansial, mungkin kita akan kecewa kalau kita berharap tentang kekayaan dunia. Kenapa? Kalau kita sudah belajar mati-matian tentang ilmu, lalu kekayaan kita tidak diberi oleh Allah, finansial dikurangi oleh Allah, sehingga kita dalam keadaan pailit, maka kita akan kecewa kepada Allah. Dan kita akan berkomentar, Allah itu tai, Allah itu goblok. Ngomong di dalam Al-Quran semuanya katanya Allah dipenuhi. Saya dikayakan apabila menuntut ilmu. Tapi apa Allah tidak dapat? Ini pemahaman kita yang tai lasso. Kita yang sebenarnya itu membonsai diri kita sendiri. Yang dimaksud kekayaan Allah yang dipenuhi, kita menjadi orang yang sangat kaya raya. Itu dada kita sayang. Dada kita selalu tenang, dada kita selalu damai, dada kita itu tidak terpancing oleh orang-orang yang membeli ini itu. Dada kita selalu tenang dan lapang. Itulah kekayaan yang tidak diberikan pada setiap orang. Finansial mungkin diberikan kepada setiap orang. Orang-orang dibikin kaya raya oleh Allah. Bisa sayang. Tetapi kekayaan jiwa tidak setiap orang memilikinya sayang. Terakhir, bagi para saudaraku, para temanku, para saudaraku yang santun, yang memiliki akhlakul karimah yang tinggi dan mulia di hadapan Allah. Berhati-hatilah sayang dengan orang-orang yang memiliki keikhlasan. Berhati-hatilah dengan orang-orang yang selalu lembut dan santun. Berhati-hatilah dengan orang-orang yang selalu senantiasa menata tutur katanya untuk air segar yang selalu kita dengar. Karena para mereka itu semua sayang, biasanya apabila kita itu berbuat negatif pada mereka, maka sumpah Allah akan muncul. Orang-orang yang berbuat demikian biasanya akan mengalami kehancuran. Semoga tidak terjadi pada para kita. Semoga kita selalu senantiasa diselamatkan Allah, dan semoga kita selalu senantiasa berbaik sangka kepada siapapun. Makanya jangan pernah menilai casing seseorang sayang. Casing seseorang yang bertato seluruh badan, itu dulunya sebelum mengerti Islam, lalu setelah tahu Islam, belum tentu orang-orang yang nilai dohirnya negatif, itu hatinya mulia. Kita tidak pernah tahu sayang. Intinya, kita selalu menjaga kebaikan kita, kita selalu menjaga prasangka kita. Ayolah kita berpositif thinking kepada siapapun. Ayolah kita selalu berbaik sangka kepada siapapun. Janganlah kita menebar tentang fitnah. Janganlah kita menebar tentang kejelekan. Janganlah kita menyalahkan tentang siapapun, karena takutnya ajab apabila menimpa kita. Itu terakhir dari saya. Apabila ada khilaf dan salah, saya memohon maaf sayang. Setiap kali apa saya yang sampaikan di dalam ilmu-ilmu ini, itu motivasi bagi para saudara, itu acuan-acuan cahaya, semoga menjadi cahaya matahari yang sangat indah bagi para saudaraku. Itu menjadi bulan purnama yang sangat indah, walaupun pada hakikatnya bulan purnama sendiri secara wujudnya yang seperti kita tahu, pastinya keindahan itu akan tetap indah, kesantunan akan tetap mulia, kebaikan-kebaikan akan tetap mendamaikan diri kita. Semoga para saudaraku semuanya seperti itu sayang. Dan
selalu dalam rangkulan Allah, selalu dalam bodyguardnya Allah, selalu dalam kawalan Allah, walaupun kita tidak meminta, walaupun kita tidak berdoa untuk mendapatkan itu. Saya Ewa Kultur tidak akan pernah bosan untuk berbagi ilmu-ilmu kepada para saudaraku. Semoga menjadikan setiap tindakan kita, perilaku kita mulia di hadapan Allah dan di hadapan diri kita dan di hadapan setiap siapapun yang kita temui. Saya Ewa Kultur, saya akhiri, insya Allah akan saya sambung di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.